Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dan pengembangan sistem pendidikan pesantren dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 dengan dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Puspitasari dengan NPM 240621190056 Universitas Garut, yang akan menjelaskan tentang teori-teori dan sistem pengembangan pendidikan pesantren. Pengertian sistem pendidikan di pesantren, menurut Muzain Arifin, sistem dapat diartikan suatu perangkat atau mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling memperkuat untuk mencapai tujuan. Secara umum, sistem dapat berarti suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dalam penggunaannya tergantung kepada berbagai faktor yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Sistem pendidikan di pesantren artinya sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan di pondok pesantren. Karena pesantren merupakan subsistem pendidikan yang ada di Indonesia, maka tujuan pendidikan di pesantren secara umum juga mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, perkembangan bentuk-bentuk pendidikan di pesantren tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: pertama, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum. Kedua, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk madrasah diniyah. Yang ketiga, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian. Yang keempat, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. Dengan kata lain, ia menggunakan kurikulum sendiri. Sistem pendidikan di pesantren. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama-sama dan belajar di bawah bimbingan seorang kiai. Ada 3 alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi santrinya. Yang pertama, kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam menarik santri-santri dari jauh untuk dapat menggali ilmunya dari kiai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama. Untuk itu, ia harus menetap. Yang kedua, hampir semua pesantren berada di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan atau akomodasi yang cukup untuk menampung santri-santri. Dengan demikian, perlulah adanya asrama khusus bagi para santri. Yang ketiga, adanya timbal balik antara santri dan kiai, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah seperti bapaknya sendiri, sedangkan para kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Selanjutnya, pengembangan sistem pendidikan di pesantren. Pengembangan sistem pendidikan pesantren antara lain: yang pertama, kurikulum; yang kedua, sarana dan prasarana; yang ketiga, tenaga pendidikan; yang keempat, pengembangan anggaran. Kesimpulannya adalah bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam perlu dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi, pesantren harus mampu bersaing dengan sekolah umum di samping fungsinya sebagai sekolah keagamaan. Untuk pengembangan pesantren harus terpadu mencakup semua aspek pesantren itu sendiri. Pengembangan sistem pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, termasuk penggunaan dan sumber dana. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.